dalam meninggal dunia. HP. Selama ini memberikan perhatiannya sangat besar terhadap Pak Oga. Ya, jadi pertama-tama saya Ageng Kiwi terus berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Pak Oga. Semoga diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan surganya Allah, dan untuk keluarga terutama yang ditinggalkan diberikan kesabaran, tawakal, istiqomah, dan dimuliakan dalam hidupnya kelak nanti. Gitu ya. Jadi memang Pak Oga itu sakit dari 3 tahun lebih, kurang lebih. Dalam 1 tahun ke sana saya memang intens selalu mensupport, terus membantu ibaratnya bersama teman-teman juga sampai dengan ajalnya sekarang ini gitu. Jadi pas kemarin saya bercerita di 1 bulan sebelum meninggal ya, Pak Oga itu 1 bulan sebelum meninggal itu sudah Alzheimer, dalam artian udah tidak ingat apa-apa, dalam arti kalau udah ngobrol udah nggak nyambung kayak gitu kan. Terus kalau rasa cemburunya luar biasa, posesif, terus pemarah gitu, ngambek kayak gitu kan. Saya sendiri aja datang ke sana diusir, dicemburuin kayak gitu. Sampai pada saat saya ngobrol sama ibu Yuyun dan Pak Oga, tiba-tiba Pak Oganya itu udah merangkak dari kamar yang nggak bisa berdiri, merangkak saking beliau ini ceritanya cemburu, nggak mau ditinggal 1 langkah pun dari Bu Yuyun ya Teh ya gitu pada saat itu. Jadi Bu Yuyun ini harus selalu mendampingi, sementara Bu Yuyun kan juga udah sabar menunggu seperti itu. Jadi Bu Yuyun ini keluar dari kamar apabila mau ke toilet aja, itu pun udah dipanggil, teh pulang teh seperti itu. Jadi dalam 24 jam itu selalu memanggil tetehnya, ngajak pulang, tadi itu kan di rumahnya sendiri seperti itu. Termasuk saya datang ke sana, yang terakhir itu kita semua dibersihin karena itu ada medis dan non medis ya. Jadi non medisnya itu believe or not, percaya tidak percaya, tapi yang saya lihat seperti itu karena sebelum saya datang juga Bu Yuyun sudah beberapa kali datangin oleh paranormal, hampir ada 30 paranormal yang semuanya bilang itu bahwa Pak Oga bukan dirinya dia sendiri kayak gitu. Dan paranormal tersebut karena minta bayaran kan gitu, jadi minta bayaran mahal, ada yang 4 juta, 5 juta, Bu Yuyun nggak sanggup karena buat makan sendiri aja kan kesusahan, buat kebutuhan Pak Oga sehari-hari juga kesusahan karena kan perlu perawatan intens kayak gitu. Terus akhirnya pas saya ke sana kebetulan dibersihin, saya sudah bilang sama Bu Yuyun, Bu, apabila nanti Pak Oga udah bersih badan secara fisik, batinia, segala macam, Ibu harus ikhlas kayak gitu. Kata Bu Yuyun, saya udah ikhlas gitu ya Teh ya, bahasanya seperti itu. Jadi di saat Pak Oga diambil roh gaibnya yang ada di dalam tubuhnya, beliau melihat gitu kan, ampun pergi, tayo lah gitu pokoknya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena saya tahu bahwa itu bukan Pak Oga, tapi ada salah satu roh jahat yang bersemayam di tubuhnya yang sudah sekian puluh tahun gitu loh. Jadi udah masuk ke urat-urat nadinya kayak gitu. Jadi dibuangnya agak susah memang gitu. Tapi alhamdulillah setelah dibersihin Pak Oga udah mulai tenang, 2 hari berlalu udah tenang, udah mulai membaik keadaannya, udah nggak emosian seperti itu. Tapi setelah kesini cemburuannya yang semakin menjadi. Itu ada bahasa kalau orang Jawa bilang ninggal tresnan itu biasanya kalau orang mau diambil rohnya sama Gusti Allah itu, ninggalkan tresnan tuh biasanya suka bikin ulah ya, bikin ulah tuh jadi cerewet, jadi mungkin ya pokoknya bikin ulah yang sekiranya bikin membuat dia kangen kalau suatu saat beliau nggak ada kayak gitu. Nah, termasuk ke istrinya saya bilang sama Teh Yuyun, Teh harus sabar, ini menjadikan ladang ibadah. Teh Yuyun sudah sabar banget Mas gitu ya, semoga Pak Oga diberikan yang terbaik, intinya seperti itu. Nah kemarin terakhir pas mau meninggal 3 hari, Teh Yuyun telepon saya, mohon maaf ya Teh gitu, dia bilang Mas Ageng Kiwi, ini Bapak udah mulai agak-agak kurang stabil gitu, tapi kita perlu buat untuk beli makanan, beli pampers dan lain-lain kayak gitu. Nanti saya ke sana, saya bilang begitu nih ceritanya. Setelah itu 1 hari kurang mau dibawa sama Allah ini, dipanggilin dokter ya Teh, mau dibawa ke dokter tapi nggak mau karena ngamuk begitu, biasa maunya beluti apa ngamuk kayak gitu. Terus akhirnya dipanggilin bidan juga nggak mau juga kayak gitu. Akhirnya nggak sampai terobati. Akhirnya setelah hari kemarin itu jam 2 kondisinya udah mulai nggak stabil, udah mulai nggak sadar ya kan, setengah sadar, baru mau dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Nah di sana
jam 6 ya, jam 6 udah mulai drop, udah mulai turun, udah mulai gelisah, balik kanan, balik kiri, udah mulai gelisah. Karena saya telepon sama Bu Yuyun, jam 6 lewat jantungnya sudah lemah banget. Itu kan udah pakai mesin apa buat kedap jantung. Udah untuk kedap jantung ya, udah satu-satu ya, kayak gitu. Nah terus akhirnya saya feeling memang jam 8 persis, memang saya niatnya mau datang ke rumahnya Pak Oka, ke rumah sakit. Saya telepon ibu, Bu, gimana kondisi Pak Oka? Tapi ibu udah nangis duluan, sudah feeling. Itu 30 nggak ada, jam 8 telepon. Oh ternyata Bapak Oka udah nggak ada, langsung saya berhubung ke rumah. Nah kayak gitu sih kurang lebihnya teman-teman semua. Mungkin ada informasi apa lagi? Tadi melihat Mas Dono begitu sepertinya agak nggak kuat nih untuk menahan gimana teh? Kalau dari suami saya sendiri itu memang ketemu tepat, sangat tepat sama kayak anak-anak yang lain karena kan udah dari sejak awal sejak sakit yang pertama selalu kita yang itu. Jadi rumahnya Mas Dono itu sama Bapak nggak begitu jauh, jadi sehari-hari juga Nengok sama Mas Dono ya karena deket kan, gitu. Jadi ya sering datang ke situ. Apalagi kemarin kan waktu corona juga Mas Dono kan ada pengurangan karyawan juga banyak ngurusin ke situ juga ya Teh ya kayak gitu. Intinya jadi anak yang paling deket lah walaupun toh mungkin Mas Dono punya keluarga sendiri tapi beliau ini termasuk Teteh sangat luar biasa perhatian gitu. Makanya Teteh kan mau pingsan terus. Seperti itu. Mas Ageng berarti mengikuti perjalanan dari sakitnya Pak Oga sampai akhirnya beliau wafat ini seperti apa sih Mas Ageng? Mungkin simpati dari para selebriti juga, dari Mas Ageng juga khususnya mungkin seperti apa keluarga? Memang ada beberapa selebritis yang menyumbang ke Pak Oga, tapi kan sifatnya itu misalkan disumbang hanya untuk hari itu aja. Kesananya itu Pak Oga kan membutuhkan perawatan yang sangat luar biasa, perawatan intens pastinya. Jadi ya itu maaf, nanti untuk kayak beli pampers, untuk bayar listrik, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dimana yang tidak terhandle. Karena kan tulang punggungnya setidaknya Pak Oga, putri-putri putranya punya tanggungan beban masing-masing ya kan. Nah otomatis kan mau nggak mau Bu Ogahnya juga dia nggak bisa cari pekerjaan. Jadi saya berusaha untuk membantu semampunya dalam arti di mana ada Ibu Yuyun mengeluh, saya langsung gerak cepat kayak gitu loh, langsung gerak cepat ya, intens selama hampir 1 tahun kita ngurusin Pak Oga sampai sekarang ini seperti itu. Nah waktu saat Pak Oga masih bisa diajak ngobrol, beliau bilang masih kepengen main film. Terus dia bilang pokoknya kepenginnya anak-anak ini yang guyup rukun, yang akur gitu Teh bilangnya kan. Nah terus udah gitu kepengen masih eksis seperti itu ya. Aku bilang makanya Pak Oga sembuh dong, ayo biar eksis nanti kita nyanyi lagi. Dulu kan saya sering paketan nih, Ageng Kiwi sama Pak Oga suka nyanyi bareng satu paket. Jadi kita sering komunikasi lah ya. Nah setelah 5 bulan 4 bulan ke sana masih mengenali nih, masih nanyain Pak Raden, saya bilang udah meninggal. Hati kanker, ibu aja, oh masih ada. Terus nanyain teman-temannya beliau nih termasuk Unyil ditanyain, terus termasuk siapa Deddy Miswar ditanyain kayak gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang ditanyain sama Pak Oga pada saat masih sadar. Begitu udah 1 bulan ke sana udah nggak inget apa-apa sama sekali. Maksudnya udah hang lah, udah hang kerjanya hanya ngamuk-ngamuk, tapi ngamuk-ngamuk itu bukan dirinya Pak Oga yang saya ceritakan tadi, itu makhluk halus yang ada di dalamnya. Doanya mungkin Mas Ageng buat Pak Oga dan keluarga mungkin karena kedekatan Mas Ageng dan keluarga. Ya pastinya saya bisa memberikan kekuatan Teh. Semoga keluarganya nanti diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan umur yang berkah, diberikan kemuliaan, diberikan kesejahteraan. Walaupun mungkin Pak Oga sudah nggak ada, kita tetap jalin silaturahmi dengan sebaik-baiknya seperti itu ya. Untuk teman-teman semuanya yang mengenal Pak Oga, saya mewakili keluarga, barangkali Pak Oga punya kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya seperti itu ya Teh ya. Terima kasih.